Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi apa yang perlu Anda lakukan jika Anda diundang sebagai peserta PBG dalam jabatan tahun 2022. Yang perlu Anda lakukan adalah silakan Anda login menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu semua, yaitu Anda silakan akses https://ppg.kemdikbud.go.id pada browser Anda. Nah, di sini ya, di sini nanti setelah Anda membuka ini akan muncul halaman seperti ini tentang informasi halaman tersebut, yaitu bahwasanya halaman itu dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Di sini ada logonya, bergerak memenuhi guru profesional, ada beranda, profil, berita dalam jabatan, prajabatan, halaman terkait dan FAQ. Di sini silakan Anda bisa juga membaca lebih detail. Di sini ada PBG prajabatan. Ini kalau yang untuk mahasiswa prajabatan. Namun Anda silakan login di SIM PKB. Silakan klik tanda ini di sini ya. Ya ini. Setelah Anda klik login untuk mengakses laman login, silakan masukkan alamat atau surel kata sandi akun Anda, nomor UKG Anda, guruku.id, dan kata sandi akun Anda. Lalu silakan klik tombol masuk. Nah, seperti ini. Di sini pastikan di sini ya, pendidikan profesi guru merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang dipersiapkan untuk peserta dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Di sini silahkan Anda masukkan nomor UKG Anda atau usernya dengan ditambahkan @guruku.id, lalu masukkan kata sandi. Anda bisa mencolok tanda mata ini atau klik ini untuk melihat kata sandi yang Anda masukkan sudah betul atau belum. Lalu klik masuk. Selanjutnya yang langkah kelima adalah jika alamat surel dan kata sandi yang dimasukkan sesuai, maka Anda diarahkan menuju lambanan beranda. Lalu bagaimana tampilannya? Nah, di sini ini tampilan berandanya. Bahwasanya persyaratan pendaftaran peserta PBG dalam jabatan 2022 di sini berisi Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PBG dalam jabatan 2022. Silakan lengkapi dan ajuan data profil Anda. Jadi Anda diminta untuk melengkapi data profil Anda. Persyaratan seleksi akademisnya adalah data guru di Dapodik dan status pemenuhan persyaratan. Misalkan di sini guru tetap, PNS atau non PNS atau yayasan. Kalau Anda guru tetap PNS, maka di sini PNS atau non PNS atau yayasan, atau guru yang memiliki SK dari bupati, gubernur atau wali kota, bisa juga. Sudah terchecklist. Selanjutnya status NIK-nya ya yang terdaftar di Dapodik terchecklist, artinya sudah memenuhi persyaratan, tidak invalid ya, seperti itu. Memiliki NUPTK. Pastikan NUPTK Anda statusnya aktif dan terchecklist. Kualifikasi pendidikan S1-D4. S1 maka terchecklist. Usia kurang dari sama dengan 58 tahun. Tanggal lahirnya 1981, berarti usianya adalah 41, terchecklist. Status sertifikasi belum sertifikasi. Guru dalam jabatan TMT sebelum 2019.
TMT mengajarnya 1 Agustus 2014. Maka secara otomatis akan terchecklist. Sumber ini ya, jadi sumber data ini diambil dari Dapodik sekolah yang tersinkron paling akhir tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59. Bila Dapodiknya sinkron, ada perubahan datanya, ternyata sinkronnya setelah tanggal tersebut, maka data yang diambil adalah data yang sebelumnya. Apabila semua persyaratan pendaftaran Anda sudah terpenuhi, silakan lengkapi profil Anda untuk melanjutkan pendaftaran dengan cara klik pada tombol lengkapi profil di bawah ini. Terima kasih. Maka silakan Anda klik lengkapi profil yang tulisan berwarna putih ini dengan dasar warna biru. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita melengkapi profil. Untuk melengkapi biodata diri, maka pada saat pertama login, pengguna yang diundang atau terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan mengakses SIM PPG. Peserta akan diminta untuk melengkapi biodata diri dan mengunggah berkas-berkas pendukung. Nah, informasi ini penting adalah bagi Anda yang mau melakukannya, Anda harus menyiapkan beberapa berkas ya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melengkapi biodata diri. Silakan Anda login ke dalam SIM PPG menggunakan akun dan email, nomor UKG Anda atau user dan kata sandi Anda. Saat pertama kali mengakses SIM PPG akan ditampilkan notifikasi status data persyaratan PPG dalam jabatan 2022. Apabila data Anda sudah memenuhi persyaratan, maka Anda diwajibkan melengkapi biodata diri dan berkas pendukung. Jadi ciri-cirinya adalah begitu pertama kali Anda login akan muncul seperti ini ya, ada notifikasi pemberitahuan. Lalu pada pemberitahuan tersebut silakan Anda klik tombol lengkapi profil. Maka secara sistem akan menampilkan jendela konfirmasi pendaftaran, pilih ya untuk melanjutkan pengisian profil. Jadi kalau Anda mau mengisi atau melengkapi biodata profilnya, Anda silakan klik ya. Maka Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri, klik lengkapi pada bagian biodata diri Anda. Ya, di sini ya. Selanjutnya, nah, di sini yang muncul ada pada menu biodata diri, ada beberapa informasi dasar berkaitan dengan nama, terus yang tercantum di Dapodiknya ya, terus tempat lahir yang di Dapodik, status kepegawaian PNS atau guru honor sekolah atau guru tetap yayasan atau guru yang honor daerah. Terus NIK ya, gelar depan, dan selanjutnya berisi tentang instansi asal, di mana sumbernya berasal dari Dapodik. Misalkan di sini SD Negeri 1 Jeru, Kabupaten Malang. Mata pelajaran belum dilengkapi, informasi rekening juga belum. Di sini kalau di Dapodik ada NPWP, maka akan muncul NPWP. Selanjutnya di sini ada nomor peserta yang terinput di Dapodik, tempat tanggal lahir, pangkat atau golongan, NIP ya, ini karena dia PNS. Terus jenjangnya di Dapodik SD, provinsinya adalah Jawa Timur. Ini menyesuaikan. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin, NUPTK, terus alamat tempat tinggal sesuai yang ada di Dapodik, kode pos. Dan di sini ada yang berwarna kuning, ada kuning belum dilengkapi. Selanjutnya Anda silakan klik yang berwarna ungu ini, lengkapi, ada tanda pensilnya ini, silakan klik untuk melengkapinya. Anda akan diarahkan menuju form untuk melengkapi biodata diri. Isikan data diri Anda, kemudian klik simpan. Apa saja yang perlu Anda rubah? Nah, di sini silakan
Anda sesuaikan namanya, jabatannya kalau ada ya, gelar depan, gelar belakang. Jika belum ada silakan Anda isi. Biasanya untuk guru-guru yang sekarang banyak yang belum memiliki gelar belakang. Jabatan fungsionalnya kalau ada silakan Anda pilih. Terus di sini ada alamat instansi, ada kode pos instansi asal, ada kota instansi asal, dan mata pelajaran yang diampu. Ini silakan Anda pilih bila memang belum ada. Selanjutnya lengkapi informasi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG-nya dengan cara klik pada bagian linearitas S1 dan D4 dengan bidang studi PPG-nya. Klik lengkapi pada bagian linearitas. Setelah Anda mengisi biodata, selanjutnya adalah kita akan memadukan bagaimana melakukan linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG. Tampilannya seperti apa? Di sini. Ini yang pertama tadi menu biodata sudah selesai. Selanjutnya ada linearitas S1 dengan bidang studi PPG. Silakan klik lengkapi. Jadi linearitas kira-kira linear nggak sih gitu. Di situ ada perguruan tinggi, referensi dikti belum dilengkapi. Silakan pilih kualifikasinya. Terus lengkapi pindai berkas ijazah. Jadi Anda harus menyiapkan ijazahnya. Selanjutnya belum dilengkapi, silakan program studinya pilih, tahun lulusnya tahun berapa, bidang studinya, referensinya seperti apa, klik lengkapi. Isikan data linearitas Anda, kemudian klik simpan. Data apa saja yang perlu dimasukkan? Di sini adalah perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ijazah Anda, misalkan Universitas Negeri Malang, jenjangnya, jenjang pendidikan ijazah Anda yang terakhir tadi yang S1 atau D4, S1. Sedangkan jenjang bidang studi di sini adalah Anda mengajar bisa SMA, bisa SMP, bisa SD. Program studinya, referensinya silakan Anda pilih karena ada tanda pilihannya. Tahun lulusnya silakan masukkan tahunnya, misalkan 2010. Untuk bidang studi referensi silakan Anda klik saja pilih, usahakan sama seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengunggah ijazah pada bagian berkas ijazah? Nah, di sini ada namanya unggah. Setelah datanya linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG, langkah selanjutnya bagaimana kita akan mengunggah bukti fisiknya berupa ijazah. Pilih berkas pindai, kemudian klik simpan. Perlu diperhatikan Bapak Ibu semua, berkas yang diunggah berformat PDF dengan ukuran, nah di sini ada ukurannya, minimum 20 KB dan ukuran maksimumnya adalah 1,5 MB. Untuk lebih amannya Anda berada di kisaran 1 MB karena di situ besar tidak, kecil tidak, berada di tengah dan kualitasnya bagus. Nah, selanjutnya silakan Anda unggah ya file Anda yang berupa PDF tadi ke sini. Nah, di sini ada lampiran. Di sini silakan pilih. Lalu setelah Anda terupload, maka klik simpan ya. Ini biasanya prosesnya tergantung daripada koneksi dan jaringan server yang ada pada di SIM PPG seperti itu. Bila sudah di sini tersimpan, sudah muncul namanya ya, nama filenya. Untuk sarannya saya beritahu bahwasanya silakan di rename, misalkan ijazah S1 atas nama siapa gitu, atas nama Bapak Ibu semua. Jadi di sini akan terlihat enak, terlihat seperti itu. Lalu klik simpan. Lalu bagaimana dengan langkah selanjutnya? Selanjutnya silakan lengkapi informasi bidang studi PPG dengan cara klik pada bagian bidang studi PPG. Lalu klik lengkapi pada bagian bidang studi PPG.
Jika yang pertama tadi adalah biodata, yang selanjutnya linearitas ijazah S1 dengan program studinya. Sekarang bagaimana cara kita untuk melengkapi bagian bidang studi PPG-nya? Pastikan Anda melengkapi semua persyaratan, kelengkapan data, dan melakukan proses pengajuan berkas. Informasinya seperti ini. Selanjutnya tadi adalah biodata, linearitas, S1 dan D4 dengan bidang studi PPG. Bidang studi PPG-nya silakan di sini akan muncul. Secara umum di sini belum muncul karena kita belum mengisinya. Lengkapi data bidang studi PPG Anda. Klik lengkapi. Isikan jenjang bidang studi dan pendidikan studi PPG Anda. Jadi ada jenjang bidang studinya dan bidang studi PPG seperti itu. Lalu klik simpan. Selanjutnya, ini adalah tampilan data bidang studi PPG-nya. Data bidang studinya silahkan Anda pilih. Di sini ada pemilihan sesuai dengan rekomendasi dari dikti tersebut. Misalkan di sini bidang studinya adalah ekonomi. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu semua. Setelah mengisikan informasi biodata diri Anda, langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas pendukung. Berkas yang harus diunggah diantaranya adalah, perlu diperhatikan ini. Yang pertama adalah pindai SK pengangkatan pertama. Yang kedua, pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir bagi PNS. 3. Pindai SK pembagian tugas mengajar, dan yang keempat adalah fakta integritas. Nah, di sini klik tombol unggah berkas pada jenis berkas pindai yang akan diunggah. Ingat, supaya tidak terjadi salah upload, maka Anda perlu merename atau memberi nama, misalkan SK pengangkatan pertama atas nama Fauji. Lalu SK kenaikan pangkat terakhir atas nama Fauji. Pindai SK pembagian tugas mengajar atas nama Fauji. Pastikan 2 tahun terakhir dijadikan satu dokumennya. Berarti kalau misalkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, asli atau fotokopi dilegalisir kepala sekolah. Kalau Anda asli cukup Anda pindai saja. Namun kalau Anda mengumpulkan fotokopi, pastikan sudah terlegalisir oleh kepala sekolah untuk SK pembagian tugas. Selanjutnya di sini misalkan pindai SK pengangkatan pertama. Jadi di sini hasil pindai scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal bisa menggunakan scan asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ingat ya, bahwasanya bila Anda menggunakan fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kalau Anda menggunakan asli tidak perlu melakukan legalisir. Selanjutnya adalah pindahan SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini biasanya untuk yang PNS. Hasil pindai SK pengangkatan terakhir bagi PNS asli atau fotokopi atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS. Asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisir 1. Bisa Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi, Kabupaten Kota, atau BKD untuk PNS. Bila fotokopi ya. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberikan kewenangan. Bila Anda guru yayasan, untuk guru tetap yayasan bisa menggunakan kepala yayasan. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan.
Nah, selanjutnya bidang pindaian SK pembagian tugas mengajar hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2021-2022. Asli boleh fotokopi. Namun kalau fotokopi legalisirnya kepala sekolah. Selanjutnya Anda perlu mengupload fakta integritas. Hasil pindai scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahannya yang dibubui materai 10.000 dan ditandatangani. Untuk template fakta integritas dapat Anda contohnya dapat diunduh di sini. Lalu selanjutnya pilih berkas pindai dengan format PDF, klik simpan. Nah, di sini adalah bagaimana tampilan unggah dokumen pada pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru. Di sini ya. Silakan. Nah, dengan ukuran filenya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Setelah terupload, di sini sudah tersimpan, lalu klik simpan. Selanjutnya langkah ke-21 adalah lakukan hal yang sama pada berkas pendukung lainnya. Maka untuk tadi di sini setelah pengangkatan SK pengangkatan pertama, SK pangkat terakhir, pindai SK pembagian tugas dan fakta integritas. Ada 4. Selanjutnya, Anda diminta untuk melengkapi sebuah survei dan ajuan verifikasi biodata diri. Setelah Anda melengkapi profil dan berkas pendukung, selanjutnya peserta diharuskan untuk mengisi sebuah survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengisian survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata. Yang pertama, silakan Anda login ke dalam SIM PPK menggunakan akun dengan email nomor UKG Anda. Pilih menu biodata diri. Nah, seperti ini. Silakan pada menu biodata diri. Pastikan Anda telah melengkapi profil dan status biodata berkas telah menjadi centang hijau. Lalu, tombol ajuan telah aktif. Klik pada tombol ajuan berkas. Namun sarannya, nah seperti ini. Sudah terchecklist ada 4 komponen. Pertama, bagaimana status persyaratan dan kelengkapan data. Status pemenuhan sudah terpenuhi atau belum. Kalau terchecklist hijau berarti sudah terpenuhi. Misalkan biodata diri terchecklist hijau, linearitas S1 dan D4 atau D4 dengan bidang studi PPG-nya terchecklist sudah sesuai, bidang studi PPG-nya sudah oke, terchecklist hijau dan berkas pendukungnya sudah terupload semua. Lalu di sini ada keterangan yang perlu Anda pahami bahwa checklist berwarna hijau adalah status syarat sudah dipenuhi atau dilengkapi atau sudah terisi. Selanjutnya status syarat wajib dilengkapi diisi namun belum dilengkapi isinya, silakan klik ajukan berkas. Pastikan Anda melengkapi semua persyaratan, kelengkapan data dan melakukan proses pengajuan. Jadi kalau semuanya ini sudah terchecklist secara otomatis tombol ajuannya ini sudah berwarna hijau dan siap untuk diklik. Lalu bagaimana dengan tampilan untuk survei peminatan? Isikan survei dengan LPTK dan program studi yang Anda minati, kemudian klik lanjut. Nah, ini surveinya. Tampilannya seperti ini. Survei peminatan LPTK. Di sini ada informasi. Di sini silakan Anda pilih minimal 1 LPTK yang paling Anda minati. Jadi nanti Anda silakan Anda minati, silakan Anda pilih di sini universitasnya mana yang terdekat atau kantornya, bidang studinya apa. LPTK 2 silakan diisi lalu klik lanjut.
Lalu setelah itu klik setelah lanjut akan muncul simpan. Anda ingin mengirim biodata diri Anda sekarang, klik simpan. Seperti itu. Ajukan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Nah, sobat semua, setelah Anda selesai ini, maka selesai sudah yang perlu Anda lakukan bila Anda diundang sebagai peserta PBG dalam jabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Semoga Anda dinyatakan lulus seleksi dan bisa mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru tahun 2022 dengan lancar. Tetap jaga kesehatan dan semoga Anda lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik tahun 2022 ini. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.